Kecerdasan pengembangan diri, ya. Oke, kecerdasan pengembangan diri itu ada 8 elemen SDQ, Self Development Question. Sumbernya dari University of Michigan. Ada 8 elemen, ya. Pertama spiritual, kemudian physical jasmani, mental emosional, ini yang kita sudah bahas. Kemudian lingkungan, environment, keuangan, finance question. Saya juga ada modulnya tapi tidak diberikan di sini. Jasmani juga ada modulnya, body question. Kemudian pekerjaan, occupational, sosial, interrelationship, dan cerdik pandai, intelektual atau IQ. Kalau rohani, SQ, spiritual question. Nah, 8 ini diteliti oleh seorang yang di Universitas Michigan bahwa itu ada pada manusia, ya, 8 elemen SDQ yang mempengaruhi pengembangan diri dari seseorang. Ya, seperti ini. Dan kemudian kalau kita belajar tentang pengembangan diri, ada 8 elemen yang harus dikembangkan dalam kehidupan. Nah, manfaatnya apa sih Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu sebagai guru BK, guru mapel atau wali kelas harus memahami 8 ini. Nanti bisa mengidentifikasi di dalam diri murid yang Bapak Ibu bina, yang mana nih dari 8 ini yang sedang menonjol, sedang mereka fokuskan pada hari-hari ini. Yang pertama, identitas diri, ya, life identity. Ini biasanya anak-anak yang sedang mengalami akil balik usia 13 tahun ke atas atau 12 tahun itu sedang menemukan jati diri, ya, self concept, konsep diri saya ini siapa, harga diri saya seperti apa, bagaimana orang memandang diri saya, bagaimana saya mempersepsikan diri saya di hadapan orang. Itu tentang identitas hidupnya. Nah, biasanya seseorang itu diuji tentang mengenal identitas dirinya atau tidak ketika ada perubahan. Ya, zaman sekarang zaman perubahan begitu cepat, makanya anak-anak itu gampang ikut perubahan. Ya. Tapi kalau kita tidak ajarkan tentang identitas diri, mereka akan terlarut dalam arus perubahan. Ya. Kemana angin bergerak, mereka ikut ke sana tanpa mereka mengenal kekuatan mereka dan titik kritis mereka itu apa. Nah, kekuatan itu bisa menunjukkan identitas diri. Nah, kalau kita hasil tes dari 12 angka, 4 angka di temperamen itu bisa menunjukkan identitas diri anak. Ya, kekuatannya apa, titik kritisnya apa, potensi studinya apa, potensi karirnya apa, ya, dan seterusnya. Lalu kesadaran hidup, life awareness. Setiap orang itu punya kesempatan untuk hidup. Setiap orang itu punya kesempatan untuk berkarya. Hidup di dalam rumahnya, hidup di dalam pergaulan umum, dalam lingkungan sekolah, ya, kehidupan dalam spiritualitasnya, ya. Nah, yang ketiga bakat hidup talenta atau tulangan atau namanya potensi, ya, mengembangkan talenta. Kemudian keterampilan hidup, life skill atau kompetensi. Ini kebutuhan pengembangan. Kemudian kualitas hidup, ya, life quality, ya. Kemudian kontribusi hidup. Ini bicara tentang contribution, ya. Pengukuran hidup, life measurement. Ya, hidup itu harus ada ukuran, ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan seseorang dari mulai balita, ya, kemudian remaja, dewasa muda, dewasa lanjut, dan manula, ya. Nah, ada ukurannya masing-masing berdasarkan apa, ya? Berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kebutuhannya macam-macam lagi, sosial, fisik, psikologis, dan sebagainya, ya, emosi dan pengukurannya. Nah, contoh kebutuhan akan emosi, perhatian misalnya, kalau anak usia sampai 12 atau 15 tahun itu sisi emosionalnya lagi berkembang sehingga dia butuh perhatian, butuh diterima. Lalu kemudian dari usia 15 tahun sampai usia 40 atau 50 atau bahkan 60 itu kognisinya berkembang, ya, sementara emosionalnya menurun. Lalu masuk usia 60 ke atas itu kembali berkembang sisi emosional, di mana otak amigdalanya kembali berkembang lebih seperti pada waktu anak-anak. Itu sebabnya kalau kita lihat ada orang-orang tua yang butuh perhatian, ya, seperti anak kecil dan butuh perhatian. Itu memang sesuatu yang natural Bapak Ibu, berdasarkan pertumbuhannya secara emosional, ya. Jadi jangan aneh, ya. Nah, itu siklusnya, siklus pertumbuhan emosi dari setiap orang. Nah, itu pengukuran. Kemudian dampak, life impact. Kita harus mendorong murid-murid kita bukan hanya untuk bisa punya intelektual yang baik,
emosional yang baik, SDQ yang baik, creativity quotient yang baik, tapi juga bagaimana dia bisa memiliki impact. Ya, misalnya dalam satu sekolah melakukan gerakan kebersihan lingkungan, bagaimana menciptakan satu alat untuk mempercepat panen padi, itu untuk dampak yang lebih luas. Nah, 8 ini merupakan unsur dalam mengembangkan kehidupan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat dan bisa diuraikan dalam menilai tentang yang mana dari anak-anak murid kita itu yang sedang diprioritaskan, apakah tentang identitas, kesadaran, bakat hidup, keterampilan, dan sebagainya. Nah, dalam kita belajar kecerdasan pengembangan diri ada 3 fase. Fase pertama adalah before 30, usia sebelum 30 tahun. Nah, adakah Bapak Ibu di sini yang usianya di bawah 30 tahun? Kalau ada, ya silakan nanti bisa ikutin ya. Mungkin rata-rata di atas 30 ya. Nah, nanti ada before 40 dan terakhir before 60 ya. Nah, kalau kita lihat kebutuhan namanya 7 factors of SDQ ya. 7 faktor dari SDQ untuk fase atau tahap di bawah 30. Sumbernya Arthur ya, ini seorang Arthur Chickering ya. Nah, 7 faktor itu yang pertama adalah mengembangkan kompetensi. Ini usia sebelum 30 tahun ingin mengembangkan kemampuannya, belajar banyak ya, kursus, cari sertifikasi ya. Kemudian mengelola emosi. Ya, usia seperti ini masih terus mengelola emosi, mencapai kemandirian. Ya, sekarang banyak pengusaha muda muncul Bapak. Usia 30 tahun sudah menjadi direktur, sudah menjadi pemilik usaha. Itu nggak heran ya. Karena apa? Karena zaman ini membuat perubahan lebih cepat, memberi kesempatan yang lebih luas dan lebih cepat pada orang-orang yang memiliki potensi. Ya. Nah, ditambah dengan kemandirian. Ya. Berikutnya mengembangkan kedewasaan, developing maturity. Ini bicara tentang hubungan dengan orang lain. Ya. Ini di bawah 30 tahun. Ya. Membangun identitas, mengembangkan tujuan hidup, dan meningkatkan integritas. Nah, jadi kalau murid-murid kita pasti di bawah ini semua ya. Tinggal Bapak Ibu mengidentifikasi yang mana ya dalam 7 factors ini yang mana yang harus difokuskan dalam diri murid-murid yang kita bina. Nah, kalau kita lihat lagi fase kedua namanya before 40, sebelum 40 tahun. Ya, ini buat kita ya guru-guru. Fokusnya di mana? Ada 8 factors. Ya, kalau tadi before 30, 7, sekarang kalau before 40 dia 8 factors, 8 faktor SDQ. Yang pertama mencari keseimbangan kehidupan kerja. Ya, mungkin kita ya. Kemudian mengelola waktu, time management ya. Karena waktu itu singkat, jadi perlu dikelola. Kemudian mengelola kesempatan, opportunity. Mengelola hubungan, mengelola kesehatan, mengelola respon, mengelola modal, dan mengelola kepemimpinan atau leadership management. Jadi kalau kita lihat di before 40 ini lebih kepada kualitas hidup, karakter ya, bagaimana kualitas hidup itu lebih meningkat dari sebelumnya ya, mengutamakan tentang karakter, kesehatan dan sebagainya ya. Nah, masuk ke usia before 60 ya. Nah, berarti ini antara 40 sampai 60. Nah, kalau saya sedang transisi ke sini Bapak Ibu, antara 40 sampai 60, tapi 40 awal ya. Nah, Robert Clinton berkata ada 3 sebenarnya menjadi kebutuhan orang-orang di dalam fase itu. Ya, makanya itu 3 factors. Yang pertama dia mengelola transformasi. Bagaimana hidupnya terus mengalami perubahan di masa tuanya, dia mengalami damai, mengalami ketenangan, keamanan, mengalami satu kesehatan ya dengan istri atau dengan kerabatnya, hubungan harmonis dan sebagainya. Terus mengelola warisan. Warisan ini jangan hanya berpikir tentang harta, tapi juga warisan karakter, warisan iman, warisan pengetahuan kepada generasi di bawah. Ya. Kemudian mengelola penyelesaian sampai akhir. Bagaimana finishing well. Nah, ini before 60. Jadi kalau kita mengajarkan kepada murid-murid kita tentang kecerdasan pengembangan diri, bahwa dia berpikir ujungnya kayak apa, seperti apa, ya. Maka sampai usia 70 tahun aja dia bermimpi, ya. Dan bagaimana mencapai mimpinya dalam fase-fase before 60, before 40, before 60, ya. Sehingga mereka tahu begitu panjangnya perjalanan, begitu kompleksnya, tetapi dengan diberitahu path ya perjalanannya ini,
dia akan bisa menyiapkan diri dan membaca rambu-rambu kebutuhan-kebutuhan setiap fasenya seperti apa dan bagaimana menjawabnya. Nah, indikator kecerdasan pengembangan diri. Efektif, efisien, produktif, dan pengembangan. Efektif itu tepat guna, Bapak Ibu. Ya, tepat guna. Jadi kalau pisau dapur dipakai untuk memotong bahan makanan, ya. Kemudian kalau cangkul digunakan untuk mencangkul di tanah, ya. Itu efektif, ya. Nah, kemampuan komunikasi digunakan untuk orasi, ya, bukan untuk menulis. Itu ada warna kuning, ya, dimensi warna kuning. Nah, warna merah dimensinya apa? Tepat digunakan sebagai leader mungkin, ya. Kalau hijau lebih kepada pengikut. Nah, efisien itu tepat daya. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa menghemat sebesar-besar mungkin untuk mendapat hasil yang semaksimal mungkin. Ya, tadi saya sebutkan efisiensi itu contohnya seperti memotong pohon dengan diameter 100 cm atau 1 meter dengan menggunakan mesin senso, yaitu disebut dengan efisiensi. Nah, kalau boleh Bapak Ibu ingat tentang pengembangan perusahaan Coca-Cola itu dimulai dari satu outlet di Amerika Serikat dan dia berhasil membawa banyak orang datang ke warungnya dengan menikmati minuman cola. Henry, penemu Coca-Cola ini berpikir bagaimana semakin banyak orang bisa menikmati Coca-Colanya, bahkan sampai seluruh dunia. Akhirnya dapat insight, dia berkata dibotolkan. Jadi sejak hari itu semua minuman colanya dibotolkan lalu didistribusikan ke seluruh Amerika, bahkan ke luar negeri, bahkan seluruh dunia. Dan sampai hari ini banyak orang sudah mengenal Coca-Cola. Itu namanya efisiensi. Ya, efisiensi. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu efisiensi dan efektivitas itu menghasilkan produktivitas. Ya, kalau efektif tepat guna, efisien tepat daya, sedangkan produktif tepat hasil. Ya, hasilnya tepat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau kita tes murid kita dengan software offline, misalnya dia ditemukan warna merah 5, ya, kemudian kuning 4. Kira-kira cocoknya kuliah apa ya? Ya bisa kuliah teknik, ya, jurusan teknik atau tentang ilmu politik bisa. Nah, jadi tepat guna, ya, dia kuliah di jurusan ilmu politik, ya, kemudian dia belajar, dia magang, lalu dia bekerja, berkarya, produktif. Itu ada garis lurus, ya. Efektif plus efisien misalkan produktif. Nah, kalau sudah produktif, ya kita ajak untuk pengembangan diri, ya, keluar dari zona nyaman. Tadi saya bilang di depan tentang kecerdasan kreativitas, retakan zona nyaman itu menjadi tantangan untuk orang bisa kreatif. Ya. Nah, harus pengembangan. Ya, pengembangan. Kita harus berikan satu stimulan buat murid-murid selalu mengembangkan diri, jangan puas tapi mengembangkan. Nah, sekarang kita lihat berdampak dari pribadi kepada komunitas. Nah, di sini gunanya dari sistem recovery, kita bisa lihat di sini bagaimana seorang pribadi bisa masuk ke dalam komunitas, misalnya teman-teman di sekolah, di luar sekolah, ya, berpengaruh. Yang pertama orang dalam, istilahnya orang dalam, inner person, ya. Jadi di sini di rumah misalnya, ya, ada parenting, lalu ada pembapaan, mothering, kemudian menghasilkan pengembangan diri dari situ, ya. Pengembangan diri, personal development, lalu pengembangan diri dilanjutkan dengan mentoring lagi dan disiplin, bisa mengembangkan karakter, mengembangkan kompetensi, mengembangkan komitmen hidup, mengembangkan apalagi prestasi, dan akhirnya membawa dia untuk masuk ke dalam orang lain. Pengembangan dirinya berdampak kepada orang lain, inner others, ya, inner others. Lalu inner others itu dibina lagi, ya, untuk memperluas pengaruhnya dengan coaching, dengan counseling, ya. Lalu kemudian bisa menjangkau orang lebih jauh lagi, mungkin teman kelasnya, ya, teman luar sekolah atau sekolah lain. Nah, orang jauh ini kemudian dilatih lagi dalam manajemen pengetahuan atau training dan mediating untuk menghubungkan ke komunitas yang lebih luas. Ya, jadi dengan demikian seorang pribadi itu bisa mengalami satu terobosan, ya, dunia yang lebih luas lagi. Ya. Nah, ini bisa dilakukan secara bertahap di sekolah.